Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Ya, selamat malam, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita berjumpa bersama saudara kita, narasumber dari Jawa Tengah, tepatnya di daerah Blora. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perjalanan mas kita dan mbak kita ini dalam prosesi mencari atau perjalanan mendapatkan sesuatu petunjuk spiritual di dalam hidupnya. Awal mula mencari atau perjalanan spiritual atau mencari suatu petunjuk itu bagaimana? Itu awal mulanya saya kan udah kebingungan. Tiap ada orang yang bilang di sana saya datangi, di sana saya datangi, itu kok nggak ada hasilnya. Setiap yang saya datangi itu pasti berbeda anunya, apa jawabannya. Dan itu kalau kan saya udah bingung, sudah ke sana ke sini kok ini kok tidak ada titik terang. Sampai itu kayak disuruh beli apa, itu saya beli juga, tapi masih saja kayak begini ini. Sampai saya udah bingung sekali ini. Nah, berarti permasalahannya awal adalah masalah finansial atau ekonomi awalnya. Ya. Terus pergi mencari tempat atau seorang spiritual, disuruh ini dilakukan, suruh itu dilakukan, tapi belum mendapatkan apa yang menjadi tujuan, atau belum tercapai lah gitu. Bahkan ada yang bahasanya itu menipu begitu. Iya. Oh, ada juga? Iya, yang disuruh beli katanya mas batangan. Oh, beli mas batangan. Orang lagi susah malah suruh beli mas batangan. Iya. Terus ibu ini beli? Iya. Dan nah, dari waktu itu nominal berapa itu emas itu? 10 juta. Waduh, beli emas batangan nominal 10 juta dan ternyata emasnya asli. Dijual laku? Enggak. Emasnya palsu? Palsu. Wah. Perak atau apa gitu katanya. Enggak emas asli. Oh, bukan emas asli. Iya. Ternyata dalam tanda kutip banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan kesusahan orang lain untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Iya. Makanya untuk edukasi bahwasanya apabila pergi ke suatu tempat kemanapun orang menunjukkan atau memberitahu, harap untuk lebih berhati-hati, ngoten nggih maksudnya. Karena ibu dan bapak ini menjadi saksi, menjadi korban, menjadi bukti bahwasanya ada pula orang yang sedang kesusahan ditipu pula, kan gitu kan. Itu yang mas batangan. Ada lain yang mungkin pernah juga suruh beli apa atau membawa apa seperti itu? Disuruh beli apa? Cincin. Ya, cincin juga ada. Cincin emas? Enggak. Cincin apa? Akik, batu akik atau? Cincin biasa. Cincin biasa. Iya. Cincin biasa itu suruh bawa pulang, dibeli suruh bawa pulang. Iya. Nah, itu nominal berapa itu? 3 juta. 3 juta lagi, ada lagi beli lagi kalau nggak ada
minyaknya nggak bisa yang bermanfaat lah intinya itu ya. Berarti disuruh beli cincin harga 3 juta dan minyak. Apabila minyaknya tidak dibeli, cincin itu juga tidak bermanfaat, tidak berfungsi, ngerti ya maksudnya. Dan akhirnya nggak ada perubahan sama sekali. Nggak ada perbedaan, tidak ada. Tidak ada. Ngapusi juga, berbohong juga. Itu habis ada 7 juta. Habis 7 jutaan. Totalnya seperti itu. Nah, pada mana ada orang pintar Saya datangi. ya. Di mana? Oh, Juga tidak ada perubahan gitu. nggih. Datang ke orang pintar, didatangi, suruh ini suruh itu, ubur rambutnya ini itu, tidak ada perubahan juga. Berarti bapak dan ibu ini sudah sering atau melakukan perjalanan ini banyak sekali tempat-tempat seperti ini. Iya. Yang sekali. Ya, yang paling terakhir itu gimana? Terakhir ini. Terakhir ini di Tunggul Wulung nih. Oh, di Tunggul Wulung lah. Kalau yang di Tunggul Wulung ini menurut bapak dan ibu itu bagaimana? Apakah juga ada indikasi penipuan atau ada perbedaan dengan yang lain, atau mungkin menurut sampean pribadi itu bagaimana? Ini udah ada perubahan di Tunggul Wulung, Oh, di yang Tunggul Wulung ini ada perubahan. Ya. Menurut sampean perubahan itu wujud finansial, duit atau ekonomi atau ketenangan atau batin, bagaimana menurut sampean? Ketenangan. Oh, jadi untuk finansial juga belum, untuk duit atau rezeki belum, tapi untuk ketenangan batin, untuk ketentraman itu sudah ada. Jadi perbedaannya itu. Kalau yang di dulu, yang di tempat-tempat lain finansial rezeki belum, tapi nggih atine cek kemerungsung. Tapi nek niki duitnya dereng enten, finansial dereng, tapi hatinya pun pasti tenang. Nah, jadi mungkin untuk rezeki atau uang itu bisa menyusul atau mungkin akan lama-lama hadir pelan-pelan, ya kan. Yang penting hatinya tenang sih, nek duit ya akeh, nek hatinya gak tenang ya sama aja kan, ngoten to malahan. Yang penting hatinya tenang dulu ya. Harta atau uang finansial datang mungkin mburi atau belakangan pelan-pelan yo diterima kan, ngoten. Harapannya datang bareng-bareng harapannya, tapi kenyataannya hatinya ditenangkan dulu untuk mencari rezeki, mendapatkan rezekinya. Demikian berarti perjalanannya bapak dan ibu ini, Mas dan Mbak ini sudah sampai kemana-mana, dan untuk terakhir ini pergi ke Punden pesariane Eyang Tunggul Wulung, dan disitulah mendapatkan suatu ketenangan, ngoten nggih maksudnya. Berarti juga berpesan kepada rekan-rekan yang lain, pripun pesan yang mungkin untuk hal lebih hati-hati, ngoten nggih. Iya. Ternyata banyak juga nggih sing memanfaatkan, ngoten. Iya. Padahal orang lagi yang sedang susah, orang yang sedang susah, budrek tambah budrek, kan bayar duit 10 juta, tuku emas, tuku cincin kok 3 juta. Mereka duduk manis mendapatkan duit. Lah terus yang dirasakan setelah ketenangan batin ini, apakah merasa cocok, ingin kembali lagi ke situ, atau cukup saja, atau bagaimana menurut ibunya dan bapaknya?
dilanjut lagi. Iya. Dilanjut untuk ke Eyang Tunggul-Wulung itu agar lebih menjadi apa yang tujuannya tercapai, ngoten nggih. Iya. Harapannya seperti itu nggih. Iya. Tetapi menurut Bapak dan Ibu, apakah ini termasuk menduakan Tuhan? Karena pergi ke tempat seperti itu lah, sampean itu ke tempat seperti itu tuh memohon, meminta atau mendoakan atau ngalap berkah atau bagaimana gitu? Oh, ngalap berkah ya. Berarti di lokasi Eyang Tunggul-Wulung itu Bapak dan Ibu ini mendoakan di situ, terus ngalap berkah gitu ya. Berarti ya beda. Aku minta ini, ngoten nggih. Nah, ya berarti ya itu yang sebenarnya harus kita lakukan ya, di mana tempat bahwasanya kita itu silaturahmi, menjalin hubungan antara makhluk satu dengan yang lain. Masalah nanti ada hubungan timbal balik, nah itu urusan alam kan seperti itu. Kurang lebih kita menanam kebaikan, kita harus meyakini bahwa kita akan mendapatkan suatu kebaikan, kan ngoten toh? Iya. Nah, nek kita mau meminta sedangkan kita tidak pernah memberi, lah kan lho kowe iki njaluk nyang aku apa, wong aku gak kenal kowe, gak pernah kowe ngekeki aku, kan seperti itu toh maksudnya. Nah, dari situ kita mendoakan, masalah dikasih dan tidak itu urusan alam semesta yang akan mengaturnya, kan ngoten. Nah, berarti akan dilanjutkan, silahkan urusan Bapak dan Ibu untuk melakukan aktivitas itu. Yang penting meyakini bahwa suatu hal yang baik akan mendapatkan suatu kebaikan, ngoten nggih. Bapaknya pengalamannya apa ini Bapaknya? Nggak kemana-mana, nggak ada. Tidak merasakan ada perubahan. Nggak ada perubahan gitu. Iya. Ya semoga saja di akhir atau di perjalanan kemana-mana ini di Eyang Tunggul-Wulung ini akan mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang sesuai harapan Bapak dan Ibu, kan ngoten nggih. Semoga aja demikian. Ya, ini menjadi suatu pesan edukasi bagi kita semua bahwasanya kita apabila pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu lokasi yang dianggap keramat, lebih berhati-hati, lebih untuk waspada. Karena apa? Ternyata banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Demikian, terima kasih. Semoga edukasi ini menjadi suatu hal yang bermanfaat. Salam Rahayu.